Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Debbie Melina. Saya dari SMK Aisyah Palembang, CGP Angkatan ke-11 Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya mempresentasikan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kurniawati, MPD sebagai fasilitator, dan Ibu Sri Mulyati, SPD MHum sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi ini saya sajikan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu 1. Saya mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Dan yang ketiga yaitu saya menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun momen yang paling menantang bagi saya dalam mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 yaitu saya melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan saya mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, untuk kaitan modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pada modul 1.1 kita memahami tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai dengan pemahaman saya, hal tersebut dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Dan yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir, yang mencoba mencari oase. Maksud dari oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia dengan kesempatan untuk belajar dengan orang-orang hebat. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri, dan saya juga merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang saya dapatkan, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi dengan rekan sejawat. Dan selanjutnya itu yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan, dan saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, serta saya mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadikan coach bagi guru lain, dan saya juga mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam penerapan ilmu dari modul 1.1 dan modul 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai filosofis Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap among dan menuntun murid sesuai minat dan bakatnya agar mereka bisa meraih cita-citanya. Yang kedua, yaitu saya akan lebih inovatif yang tertantang untuk menciptakan hal-hal baru, baik itu
metode maupun media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan tidak berhenti berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya kepada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Yang keempat, saya juga ingin menjadi guru yang mandiri, di mana saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Kemudian, saya ingin menjadi guru yang mempunyai nilai kolaboratif, di mana saya harus menggerakkan dan bekerja sama dengan komunitas praktisi. Dan yang terakhir, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Mungkin itu saja pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang menjelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.